Alkisah, pada zaman silam di utara semenanjung tanah Melayu, berdirilah sebuah negeri tua yang masyhur akan kebijaksanaan dan ketertibannya. Negeri itu bernama Kedah, pusat perdagangan antara bangsa yang disinggahi kapal-kapal dari pelbagai negeri. Kedah sendiri terletak di bagian utara semenanjung Malaysia. Menurut catatan sejarah dan penemuan arkeologi, Kedah telah wujud sejak abad ke-4 Masehi pada abad ke-17 hingga ke-18 Masehi. Kedah muncul sebagai negeri yang strategis yang dipenuhi pedagang, pelaut, dan saudagar dari pelbagai penjuru dunia. Kedah menjadi saksi kemajuan tamadun Melayu yang tersusun dan berdaulat. Bagi menjaga ketertiban negeri dan kelancaran perdagangan, maka disusunlah Undang-Undang Kedah, sebuah naskah hukum bertulis yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat. Undang-undang ini membuktikan bahwa masyarakat Melayu telah memiliki sistem perundangan yang teratur dan berwibawa. Undang-Undang Kedah mengandung 5 bab utama, yaitu 1. Undang-Undang Pelabuhan Kedah. 2. Tembera Dato Sri Padukatuan. 3. Hukum Kanun Dato Kota Star. 4. Undang-Undang Bunga Mas. 5. Undang-Undang Bab 5. 1. Undang-Undang Pelabuhan. Undang-Undang Pelabuhan Kedah disalin atas tita Shah Alam agar mudah dipahami oleh para hakim dan pegawai pelabuhan. Undang-undang ini mengatur dengan teliti segala urusan kapal, dagangan, dan pegawai pelabuhan. Wahai nakoda, dari manakah asal kapalmu dan apakah muatan yang kau bawa? Hamba datang dari seberang, membawa rempah dan kain dagangan, tuanku. Setiap kapal yang masuk ke Kuala wajib diperiksa dan didaftarkan oleh Syah Bandar sebelum dibenarkan berdagang. Syah Bandar dan mata-mata pula bertugas mengawasi pasar, menegakkan hukum, serta menghukum mereka yang berjudi, menyabung ayam, atau minum arak. Selain itu, terdapat 4 golongan panglima yang menjaga keselamatan negeri dan pelabuhan. Bab 2. Tembera Datuk Seri Padukatuan. Tembera Datuk Seri Padukatuan diberlakukan dengan mufakat para menteri dan pendeta atas titah Shah Alam. Undang-undang ini menggariskan tugas seorang penghulu dalam menjaga hukum syarak dan ketertiban kampung. Sebagian besar naskah ini menceritakan peraturan yang berlaku serta tugas para pegawainya. 1. Seorang penghulu hendaklah melaporkan dan menghukum orang yang melanggar hukum syarak seperti mencuri, menyamun, menyambung ayam, dan berjudi. Bab 3. Hukum Kanun Datuk Kota Setar. Hukum Kanun Datuk Kota Setar mengatur kewajiban temenggung, syarat menjadi raja, serta perkara-perkara yang hanya boleh diampuni oleh raja. Warna kekuningan, kata-kata tertentu, dan adat istiadat diraja ditetapkan sebagai lambang kedaulatan. Bagian yang menguraikan kewajiban temenggung yaitu 1. Membuat penjara, menangkap orang jahat, dan mengawal negeri. Yang kedua, disebut juga bahwa kekuningan itu larangan raja dan warna yang boleh dipakai pada tunggul apabila raja berangkat berperahu. Undang-Undang Kedah bukan sekadar catatan hukum, tetapi cerminan kebijaksanaan masyarakat Melayu dalam mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Melalui naskah inilah kita belajar bahwa kearifan lokal dan intelektual Melayu telah wujud sejak berabad-abad lamanya menjadi warisan yang patut dihargai.